Akhir tahun selalu membuat banyak orang harap-harap cemas. Karena menyongsong tahun yang baru, biasanya ada kejutan-kejutan dalam kehidupan kita semua. Nah, ini menyangkut akhir tahun baru, ada kabar yang mengejutkan dari industri pertelevisian nasional. Di baru-baru ini dikabarkan bahwa stasiun televisi Net TV mengumumkan perpisahannya dengan pemirsa. Ada apa dengan Net TV? Jadi ceritanya Net TV yang pernah digadang-gadang sebagai wajah baru industri televisi dengan konsep modern dan program-program yang segar, ternyata akhirnya mengibarkan bendera putih. Stasiun televisi ini dikabarkan telah diakuisisi oleh MD Entertainment yang menunjukkan bahwa ini adalah satu perlambang yang mengindikasikan bahwa model bisnis televisi konvensional ternyata makin tergerus oleh tantangan di era digital. Ada kabar lain yang juga menyuramkan. Net TV bukan satu-satunya yang mengalami nasib buruk. Baru-baru ini terlihat di media sosial, ya, ada karyawan dari Antv, dari divisi produksi, itu mengabarkan terjadinya pemutusan hubungan kerja secara massal, di mana seluruh divisi produksi di PHK. Siap, tentu jelas tidak, tapi kenyataan ini harus kami terima. Dalam konten yang menyebar dan viral itu, ya, terlihat ada seorang karyawan mencurahkan isi hatinya dan dia membagikan kesedihan yang mendalam atas keputusan perusahaannya. Dalam video tersebut dia menyebut bagaimana seluruh divisi produksi di Antv diberhentikan, meninggalkan jejak luka bagi mereka yang telah bertahun-tahun berkontribusi di industri ini. Kasus Net TV dan Antv merupakan pengingat akan besarnya tekanan yang dihadapi oleh industri televisi di Indonesia. Tapi apa yang sebenarnya terjadi di balik suramnya bisnis televisi ini? Tidak hanya di Indonesia tapi juga di negara lain. Kita bahas setelah ini. Jangan kemana-mana. Pemirsa, satu hal yang perlu kita pahami adalah industri televisi tidak lagi menjadi satu-satunya raja di dunia hiburan. Era kemasan televisi atau masa kejayaan televisi sekarang telah digusur oleh gelombang digital, di mana platform over the top atau OTT seperti Netflix, Disney Plus, dan YouTube mendominasi cara orang mengkonsumsi konten. Pertanyaannya adalah, kenapa platform OTT begitu populer, termasuk di Indonesia? Jawabannya ada pada keluasan dan personalisasi. Maksudnya, penonton tidak perlu terikat jadwal kapan harus nonton, dan mereka bisa memilih apa saja yang ingin mereka tonton. Sewaktu-waktu, malam, pagi, siang, malam, sore, bebas. Nah, data terbaru menunjukkan bahwa di Indonesia, platform seperti video, WeTV, itu semakin diminati, terutama oleh generasi muda. Sementara itu, stasiun televisi konvensional seperti Antv dan Net TV harus bersaing dalam lanskap yang makin kompetitif. Tekanan dari OTT memiliki dampak yang nyata, sangat terasa terutama bagi karyawan. Perusahaan televisi kehilangan audiens mereka secara signifikan. Data dari Nielsen misalnya mencatat bahwa konsumsi televisi di Indonesia terus menurun dalam beberapa tahun terakhir ini, khususnya di segmen usia produktif. Hal ini tentu saja berimbas langsung pada pendapatan iklan yang selama ini menjadi tulang punggung bisnis televisi.
Tapi kasus Antv dan Net TV itu sebetulnya hanya puncak dari gunung es. Banyak stasiun televisi swasta lain yang juga berjuang untuk bertahan. Beberapa di antaranya bahkan mulai mengurangi anggaran produksi mereka secara signifikan. Mereka juga melakukan restrukturisasi bisnis. Dan ironisnya dalam banyak kasus, restrukturisasi ini dilakukan dengan cara yang paling menyakitkan, yaitu PHK massal. Pertanyaannya kemudian adalah apa yang bisa dilakukan oleh industri televisi di Indonesia untuk bertahan? Sebetulnya ada banyak cara, ada banyak solusi yang mungkin dapat membantu industri pertelevisian tetap bertahan di tengah tekanan. Ya, banyak orang mengatakan bahwa televisi harus melakukan diversifikasi konten. Maksudnya adalah televisi konvensional harus keluar dari zona nyaman. Program-program linear itu tidak cukup lagi. Mereka harus menciptakan konten yang relevan untuk platform digital dan OTT, serta menjalin kolaborasi dengan pemain besar seperti Netflix atau Disney Plus atau yang lain. Televisi mungkin juga perlu melakukan transformasi digital, misalnya dengan berinvestasi pada teknologi, data analitik, kecerdasan artifisial, dan machine learning dapat membantu memahami audiens televisi dengan lebih baik, sehingga konten-konten yang disajikan oleh televisi konvensional benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar. Jadi tidak seperti yang sekarang ini masih terjadi, banyak televisi membuat program yang tidak relevan dengan konsumen, terutama segmen anak muda. Televisi mungkin juga perlu mencoba model bisnis baru. Selain iklan, televisi mungkin bisa mengeksplorasi model monetisasi baru seperti langganan premium atau konten berbayar. Bahkan, branded content bisa menjadi alternatif yang bisa dicoba di masa seperti sekarang. Yang tidak kalah penting adalah peningkatan keterampilan karyawan. Karena di tengah transformasi digital, perusahaan televisi perlu memastikan bahwa tenaga kerja mereka tetap relevan di tengah teknologi yang terus berkembang. Pelatihan dan pengembangan karyawan menjadi langkah penting untuk menciptakan tenaga kerja yang adaptif, yang luas menghadapi perubahan zaman terutama di era digital. Apakah dengan cara itu akan selamat industri televisi? Tentu saja tidak ada jaminan, bisa ya selamat, bisa tidak juga gitu ya. Masa depan televisi memang tidak sepenuhnya suram menurut saya, tapi jalan menuju keberlanjutan memang akan penuh tantangan. Dalam 5 hingga 10 tahun ke depan misalnya, kita akan melihat model hibrida, di mana televisi tetap ada untuk melayani segmen tertentu seperti masyarakat di pedesaan atau penonton yang tidak terhubung dengan internet dan tidak bisa mengakses platform OTT. Namun perusahaan televisi yang tidak mampu beradaptasi tentu saja akan tertinggal. Nah, ini hati-hati. Bahkan mungkin akan gulung tikar. Karena lanskap media massa di masa depan akan lebih terfragmentasi dengan platform digital yang menjadi pemain dominan. Teman-teman, kasus PHK massal di Antv dan akuisisi Net TV oleh AMD Entertainment adalah cerminan dari betapa beratnya tantangan yang dihadapi industri televisi di Indonesia. Namun perubahan seperti itu tidak bisa tidak dihindari, sulit mengelaknya. Tapi justru di tengah tantangan inilah inovasi bisa lahir. Pertanyaannya adalah apakah industri televisi kita siap untuk melangkah ke era baru? Nah, ini pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Terima kasih sudah mendengarkan cacatan redaksi kali ini. Jangan lupa bagikan episode ini ke teman-teman yang lain dan tinggalkan komentar di platform kami.
yang menjadi favorit teman-teman pemirsa sekalian. Sampai jumpa di episode berikutnya dan tetap kritis terhadap apa yang pemirsa tonton. Tapik.